Tahun kemarin sampai pertengahan tahun ini terkena ciong. Dia akan membuat reputasi yang jelek banget. Terjawab sudah, mengapa kesialan dan kemalangan bertubi-tubi menerpa Sarwenda? Mulai dari panen hujatan gegara menghina Ruben Onsu, kena cancel culture, diputus kontrak banyak brand, hingga ibunda jatuh sakit. Ya, dia sionya adalah sio ular tanah. Tahun ular tanah dari pertengahan tahun kemarin sampai pertengahan tahun ini terkena ciong. Dia akan membuat reputasi yang jelek banget. Terjawab sudah, mengapa kesialan dan kemalangan bertubi-tubi menerpa Sarwenda? Mulai dari panen hujatan gegara menghina Ruben Onsu, kena cancel culture, diputus kontrak banyak brand, hingga ibunda jatuh sakit. Naas makin menjadi, lantaran Sarwenda juga dikabarkan harus segera angkat kaki dari rumah mewah yang ditinggalinya bersama dengan anak-anak. Karena peringatan tunggakan sudah untuk kali kelima, tinggal menunggu disegel dan dilelang pihak bank. Karena rumah dua yang ditinggali Wenda ini, yang satu ditinggali, yang satu lagi itu masih terkait dengan agunan bank dan sudah call 5. Kami jujur aja, kami merasa kecolongan akhirnya. Saya sudah menyerahkan badan saya semuanya, jiwa, raga, nyawa saya semuanya. Ya saya kepengen Allah yang atur semuanya, stem lagi. Saya udah nggak mau kocar-kacir sana sini deh Allah. Jadi Allah yang atur aja semuanya udah. Sarwenda kena karma dan ciong atau benturan dari sio lahir. Boleh jadi benar adanya. Jika ditarik ke belakang, kesialan Wenda dimulai pada 18 Mei 2026 ketika juru kunci atau kuncen Gunung Kawi mengaku kepada pesulap merah kalau Sarwenda melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi. Ya termasuk Sarwenda itu juga kesini. Itu kesini ritual atau dia cuma kayak ada acara kesini, Pak? Ya ada acara, memang punya tujuan. Ada acara plus ritual juga tuh? Iya ya ritual. Oh ritual juga tuh? Iya ritual. Sarwenda boleh saja menampik dan membantah. Namun faktanya, di Gunung Kawi terdapat vihara Dewi Kuan Im yang dipercaya masyarakat Tionghoa dan penganut ajaran Buddha sebagai simbol welas asih dan kasih sayang. Siapa sangka, bantahan justru mendatangkan kemalangan. Awal Juni 2026, Wenda terlibat konflik panas lagi dengan sang mantan suami hingga kehilangan hoki. Dia kan lagi ada masalah dengan jadi tidak bisa kita serta-merta merelate itu karena karena ada pesugihan nih. Saya masih ada kerjaan gitu, cari duit halal kan, dan segala sesuatunya juga udah ada diwakilkan sama kuasa hukum saya gitu. Jadi ya semoga semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Bukan mereda, tapi malah bertambah. Jika Sarwenda benar-benar terusir dari rumah yang ditempatinya bersama dengan anak-anak, lengkaplah karma yang menerpa. Dan andai ini terjadi, di mana ia dan anak-anak akan tinggal? Akankah Ruben Onsu memboyong anak-anak untuk tinggal bersama di rumahnya? Kalau aku percaya kalau pasti takdir Allah deh nanti lebih ini. Tapi yang penting kita kan usaha dulu ya. Usaha dulu. Nanti gimana nanti ke depannya ya Allah yang atur. Baru bahagia pulang haji dan digadang-gadang bakal jadi juru damai konflik papa mertua dan ibu Rita Amelia. Raffi Ahmad malah dihantam isu sensitif terlibat kasus dugaan suap di Dirjen Bea Cukai. Tak mau kabar miring itu menjalar kemana-mana, Raffi yang biasa santai langsung kasak-kusuk menggandeng pengacara kondang. Dan kemarin siang, lantang menentang semua tudingan terlibat kasus Blu-ray Kargo. Saya selalu santai-santai aja. Saya selalu santai aja karena tidak pernah terjadi. Dulu saya tidak atau belum
diberikan amanah sebagai utusan presiden. Saat sekarang karena ada amanah ini, rasa-rasanya kalau sesuatu bola yang liar ini dan kepada diri saya ataupun kepada instansi yang saya diberikan amanah ini jadi bola liar, rasa-rasanya saya perlu untuk meluruskan. Sikap cepat Raffi Ahmad menanggapi kabar miring terlibat korupsi di Dirjen Bea Cukai rupanya bukan semata-mata meredam kabar liar yang bisa menggoyang posisinya sebagai utusan presiden. Tapi kabarnya, sejak mencuat hebatnya namanya disebut-sebut di persidangan, seisi rumah Andara ikut gundah gulana. Si kecil Lili seperti mendapatkan firasat buruk, mendadak rewel. Bahkan Nagita sebagai seorang istri dihantui rasa gelisah, tak bisa tidur tenang. Jam berapa tuh? Jam 3 tuh. Jam 3 kurang. Aku tuh gak bisa tidur. Ngantuk tapi gak bisa tidur. Saya ketawa-ketawa dalam arti kata, ya Allah, kadang pin ATM saya aja nggak tahu itu istri saya. Jadi nggak mungkin saya melakukan itu. Istri saya menanggapinya ya udah kamu tenang aja. Iya kalau marah-marah, cuman kan memang kalau namanya kita sebagai public figure nggak bisa semuanya, kalau marah kan nggak mungkin kita share. Iya. Kita kesel kita nggak mungkin di-share. Jadi menurut aku ya pada tempatnya aja sih. Ya, istri mana yang tak gelisah suaminya yang sedang berada di puncak karir tiba-tiba diusik terlibat kasus korupsi. Namun meski Gigi pandai menyembunyikan rasa gelisah di depan suami, Gigi sejak lama punya tirakat mujarab. Kenapa ia dan Raffi sampai saat ini bahagia, selamat dari tudingan miring. Baca ayat kursi habis sholat sedekah Jumat, berdoa sehabis sholat asar sebelum maghrib hari Jumat. Lepas dari doa dan tirakat, Gigi sumber di balik kesuksesan karir Raffi. Yang pasti kasus Blu-ray Kargo benar-benar membuat Raffi Ahmad kebakaran jenggot. Mulai dari Gading Martin bahkan sejumlah saksi dikerahkan untuk meluruskan apa benar Raffi terlibat dan menyelundupkan 2 gawai pintar dan laptop lewat Blu-ray Kargo yang kini kasusnya menggelinding panas di pengadilan tindak pidana korupsi. Saya tidak ada nomor teleponnya mereka, tidak pernah terima kiriman apapun, namanya pun dia memesan pun